Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, Akhlak, Prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran budaya Melayu Riau hari ini, antum akan belajar mengenai syarat dan tahapan dalam membuat pantun. Sebelumnya, antum boleh subscribe ya video pembelajaran ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus antum ketahui pada hari ini adalah Ustazah berharap antum semua dapat menjelaskan syarat dalam pembuatan pantun. Kemudian antum dapat menentukan tahapan dalam membuat pantun, dan yang terakhir antum semua dapat melengkapi sampiran dari sebuah pantun yang nantinya akan Ustazah sajikan. Anak-anak ustazah, apakah antum sudah tahu apa itu pantun? Pantun adalah susunan kata yang dirangkai menjadi indah. Keindahan pantun terletak pada untaian kata sebelum isi. Pantun dapat memancing perhatian orang agar mendengarkan apa yang hendak kita sampaikan. Misalnya ketika ruangan kelas ribut, biasanya kita berteriak supaya yang lain bisa diam. Akan tetapi berteriak itu bukanlah perbuatan yang santun. Maka orang-orang dahulu menggunakan pantun untuk menenangkan suasana. Tarik benang, tariklah sunam. Kain perada indah memancar. Mari tenang, marilah diam. Kini saatnya kita belajar. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh pantun. Ikan tenggiri beli di pasar, dibalut dengan bungkus berwarna. Dari kini rajin belajar, esok kan jadi orang berguna. Adapun syarat dalam membuat pantun, yang pertama terdiri dari 2 baris isi dan 2 baris sampiran. Ikan tenggiri beli di pasar, dibalut dengan bungkus berwarna. Nah, ini merupakan bagian pantun yang kita sebut sebagai sampiran. Dari kini rajin belajar agar menjadi orang berguna. Nah, ini merupakan bagian pantun yang kita sebut sebagai isi pantun. Syarat yang kedua terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Jika kurang dari 8 suku kata atau lebih dari 12 suku kata, maka bunyi pantun jadi kurang sempurna. Ini merupakan contoh pantun yang memenuhi syarat nomor 2. Syarat yang ketiga bersajak AAAA atau ABAB. Yaitu ujung kalimat sampiran baris pertama harus sama dengan ujung kalimat isi baris pertama. Begitu pula dengan ujung kalimat pada sampiran baris kedua harus sama dengan ujung kalimat isi baris kedua. Contoh pantun yang bersajak AAAA. Antum bisa lihat pada akhir kalimat. Semuanya bervokal I, sehingga kita namakan pantun bersajak AAAA. Karena vokal akhirnya sama ya anak-anak ustazah. Nah, bentuk pantun yang bersajak ABAB, antum semua bisa lihat bahwa sampiran pertama huruf terakhirnya adalah R. Hal ini sama dengan isi pantun yang pertama, dengan huruf akhir juga merupakan huruf R. Sedangkan sampiran kedua, huruf akhirnya adalah huruf A. Hal ini sama dengan isi pantun yang kedua. Vokal huruf akhirnya juga A. Sehingga kita namakan sebagai bentuk pantun yang bersajak ABAB. Tahapan dalam membuat pantun ada 3. Yang pertama, membuat bagian isi pantun, kemudian membuat sampiran pada baris pertama, dan dilanjutkan dengan membuat sampiran pada baris kedua. Jadi 3 hal itu ya anak-anak ustazah tahapan dalam membuat pantun. Kita masuk kepada tahap yang pertama.
Sampiran masih kita biarkan kosong, seperti pada kolom di kanan. Kita buat terlebih dahulu isi pantun. Mari tenang, marilah diam. Kini saatnya kita belajar. Nah, ini merupakan tahap pertama dalam membuat pantun. Jadi dimulai dari bagian isi pantun terlebih dahulu. Setelah tahap 1 selesai kita lakukan, kita masuk ke dalam tahap 2. Yaitu, sampiran baris pertama mulai dibuat, tarik benang, tariklah tsunami. Isi pantunnya yang tadi juga ya anak-anak ustazah. Nah, jadi tahap kedua, setelah kita menulis isi pantun, kita lanjutkan menulis sampiran yang baris pertama. Setelah tahap kedua, kita lanjut tahap terakhir, yaitu sampiran baris kedua yang akan kita buat. Kain perada indah memancar. Nah, begitu ya anak-anak ustazah. Jadi dimulai dari isi pantun, kemudian lanjut ke sampiran baris pertama, dan yang terakhir, tahap ketiga, kita menulis sampiran pada baris kedua. Nah, anak-anak ustazah, agar pemahaman antum lebih baik lagi, ayo antum lengkapi pantun di bawah ini dengan sampiran yang benar. Nah, setelah antum mempelajari mengenai syarat dan tahapan dalam membuat pantun, apa ya yang bisa antum peroleh pada hari ini? Bahwa syarat dalam membuat pantun ada 3. Yang pertama, terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Terdiri dari 8 hingga 12 kata, dan yang terakhir bersajak A atau ABAB. Sedangkan tahapan dalam membuat pantun, yang pertama, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Lanjutkan dengan membuat sampiran baris pertama, lalu dilanjutkan dengan sampiran baris kedua. Jadi, anak-anak ustazah, syarat dan tahapan dalam membuat pantun sudah antum ketahui ya. Ustazah berharap antum bisa membuat pantun dengan baik dan benar. Karena syarat dalam membuat pantun dan tahapan dalam membuat pantun tidaklah sulit jika antum benar-benar memahami video pembelajaran yang ustazah sajikan. Sampai di sini dulu ya anak-anak ustazah pembelajaran kita pada hari ini. See you next week anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.